Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita rasakan, harus kita yakini bahwasanya apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan benar-benar apa yang kita lakukan ini ya itu dalam rangka kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah ya, lalu kita lanjutkan dengan taklim yang dua-duanya ini adalah amal soleh ya, dua-duanya adalah kewajiban yang harus kita tunaikan, baik itu sholat maghrib maupun taklim. Rasulullah SAW telah bersabda dan kita udah paham semua ya, thalabul ilmi faridoh, menuntut ilmu itu wajib ya, wajib bagi setiap muslim. Dan dalam agama kita ya, yang utama yang harus kita jalankan itu adalah kewajiban ya. Karena kalau kewajiban ini kita tidak jalankan, maka kita berdosa. Apalagi mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu Pak, ibarat ketika kita mau melakukan perjalanan, mencari ilmu itu adalah kita mencari arah menuju perjalanan yang mau kita tuju. Bapak-bapak misalnya mencari rumah kawan kita, taruhlah rumah kawan kita ada di Jakarta. Bayangkan kalau kita tidak tahu arahnya, kita nggak tahu arahnya Pak, kemana. Bisa jadi kita berangkat tapi kesasar, nggak nyampe. Kenapa? Kita nggak tahu arahnya. Arahnya mau kemana itu kita nggak tahu. Maka penting kita harus tahu arahnya mau kemana. Kalau sekarang mungkin gampang ada Google Map. Di Google Map itu kita jadi tahu menuju ke sana, ke tempat kawan kita itu arah-arahnya seperti apa. Bahkan kalau di Google Map itu sudah ada yang ngarahin juga Pak ya. Ada kayaknya emak-emak itu ya, yang bunyi kan gitu kan. Ya, belok kanan gitu kan, belok kiri kan gitu. Tapi itu arahan Pak. Arahan kita menuju sebuah tempat. Bisa dibayangkan kalau kita nggak tahu arah-arahnya, maka kita akan kesasar. Itulah kenapa dalam agama kita, agama Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sebab kalau kita nggak tahu arah, kita nggak akan sampai ke tujuan kita. Itu baru tempat yang kita akan tuju. Bisa dibayangkan kalau akhirat. Akhirat ini kan tempat yang mau kita tuju. Bisa dibayangkan kalau kita nggak tahu cara menuju ke sana itu seperti apa. Ya. Kalau hanya tempat gampang, kita bisa tanya orang, kesasar dikit, ya kita nanya aja, ya kita bisa. Tapi kalau akhirat Pak, begitu kita salah jalan, kita tersesat, udah kita terlanjur mati, masalahnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat itu surga dan neraka. Kalau kita kesasar, ya Allah, berat Pak. Kenapa? Karena siksa Allah sangat berat. Ya, tidak ada satupun orang yang sanggup menahan siksa Allah bahkan satu saat saja. Sesaat saja kita nggak akan sanggup Pak menahan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis itu disebutkan Pak, dahsyatnya siksa neraka itu. Jadi orang yang paling sengsara ya, orang yang paling menyenangkan hidupnya di dunia ini ya, semua dia bisa dapatkan di dunia ini. Apa yang nggak bisa didapatkan? Mungkin rumahnya besar ya, istrinya banyak ya,
mungkin semua yang dia inginkan di dunia ini bisa dia dapatkan. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, orang yang seperti itu di dunia, dia mendapatkan kenikmatan luar biasa di dunia. Oleh Allah dicelupkan ke neraka sesaat saja. Lalu setelah itu ditanya, apakah kamu pernah mendapatkan kesenangan? Ya, apa jawaban dia? Tidak pernah. Jadi saking dahsyatnya neraka itu, orang yang sudah senang-senang di dunia, begitu masuk neraka, sesaat saja hilang langsung kesenangannya. Hilang langsung. Yang merasa orang yang paling buruk di dunia. Kenapa? Karena dia dimasukkan ke dalam neraka sesaat saja. Ini kan begitu dahsyatnya Pak siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, kita jangan sampai salah arah, gitu ya, sampai salah arah. Makanya kenapa itulah di dalam Islam kita itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Mencari ilmu kan sebenarnya itu mencari arah. Kalau kita mau menuju ke tempat itu mencari arah, dan itu harus dan itu wajib. Ya, tidak ada tawar-menawar bahwasanya mencari ilmu itu kewajiban, ya, fardu ain bagi kita. Bagi setiap muslim itu fardu ain. Bagi setiap muslim itu wajib, tidak ada tawar-menawar untuk mendapatkan ilmu agama, ilmu menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, Pak. Jadi bisa dipahami ya pentingnya itu, Pak. Kalau kita salah arah, rumahnya orang kita cari bisa kesasar. Nah, itu masalah arah, masalah rumah. Nah, bayangkan kalau akhirat. Akhirat ini kita tidak ada jalan pulang. Maksudnya balik lagi ke dunia nggak bisa. Ya, kalau sudah terlanjur salah, kita masuk neraka, ya, maka kita tidak ada jalan lagi ya untuk balik lagi. Kenapa? Karena sudah kita terlanjur ya. Kita waktu ini tidak bisa berulang. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara kalian, dimanapun kita berada, ya, sesempat yang kita miliki, bahkan harus kita sempatkan itu untuk mencari ilmu agama, mencari ilmu gimana caranya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, siapa saja yang menyusuri jalan ke sebuah tempat, ya, yang tempat itu dibacakan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan, ya, langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi, arah menuju surga itu kita jadi tahu. Nah, kalau udah tahu, kita jadi bahagia, Pak. Bahagia. Kenapa? Karena kita tahu arahnya kemana. Ya, kita kalau udah buka Google Map nih, nanya teman-teman ya, temannya di mana? Sherlock dong, gitu kan? Kan begitu, Pak. Sherlock. Begitu di Sherlock, kita buka. Oh ya, kita tahu. Tenang kita. Ya, udah tahu ilmunya. Ilmu menuju ke rumah kawan kita udah tahu. Nah, begitu juga kita, ya, di dunia ini. Ya, wajib hukumnya kita cari ilmu agama. Ya, kenapa? Begitu kita tahu arah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuju surganya Allah itu apa? Menuju surganya Allah itu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena di dalam Al-Qur'an Allah sudah tegaskan bahwasanya kita kaum muslimin, ya, itu diperintahkan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat kepadaku. Taat itu apa maksudnya? Beribadah kepadaku itu apa maksudnya? Yang menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka itulah orang yang disebut dengan istilah orang bertakwa itu apa? Orang yang menjalankan seluruh perintahnya dan orang yang menjauhi seluruh larangannya. Itulah orang bertakwa yang Allah jamin. Allah jamin nih, Pak, ya. Orang-orang bertakwa itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba wa kaksan bihaqa. Allah jamin, Pak. Ini jaminan dari Allah. Orang-orang yang bertakwa, orang yang menjalankan seluruh perintahnya, orang yang menjauhi seluruh larangan-larangannya, mafaza, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa surganya Allah itu? Hadaiqa wa anaba. Ya, Allah tegaskan surganya Allah itu di dalamnya ada kebun, di dalamnya ada taman-taman. Ya. Ini kesenangan, Pak.
kesenangan yang diinginkan oleh manusia itu apa, Pak? Salah satunya ya tempat yang nyaman. Ya. Maka kalau Sabtu Minggu itu biasanya orang-orang pada kemana, Pak? Puncak. Kenapa? Di puncak itu ada tempat yang menyenangkan. Ada taman-tamannya, ya. Ada air yang mengalir, kan gitu kan? Ya. Bidadari ada nggak, Pak? Jangan dulu kalau di dunia, Pak. Bidadari ada juga ya. Tapi di rumah kalau bidadari ya. Makanya kalau ke puncak bawa istri, Pak. Nah, baru ada bidadarinya juga itu. Tapi itu tempat menyenangkan, ya, yang oleh Allah gambarkan di surga itu tempat yang sangat menyenangkan. Lengkap, Pak, paket komplit. Tempat yang nyaman, ada taman-taman surga di sana, ya. Terus ada buah-buahan yang lengkap, ya, kita tinggal makan saja. Ada bidadari-bidadari surga, kan gitu ya. Ada pelayan-pelayan, ya, wildanul mukhalladun, ya, para pelayan yang siap yang melayani kita. Bahkan disebutkan dalam satu istana itu ada 1000 pelayan yang melayani kita. Ya. Karena istananya besar, istananya surga. Digambarkan di Al-Quran itu nanti ada 2 lantai ya untuk 1 orang. Full furnish, ya, ada dipan, ada kasur, ya, lengkap. Ya. Itu kesenangan nanti yang Allah berikan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu. Nah, kapan? Kalau kita jadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu siapa? Yang menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Cuma, Pak, kadang umat Islam sendiri itu sering dibuat ragu-ragu dengan ajarannya. Ya, supaya apa? Supaya Islam itu tidak suka dengan berbagai ajaran Islam itu sendiri. Nah, itulah kenapa ya bulan yang lalu saya jelaskan tentang ya beberapa hukum Islam, dalam hal ini jihad, ya. Jihad yang sering dijadikan sebagai alat oleh orang-orang kafir untuk nuduh orang Islam. Satu, biasanya dituduh dengan jihad ini orang Islam itu teroris. Ya. Lalu yang kedua, dengan jihad ini dituduh orang Islam itu menyebarkan ajaran Islam itu dengan pedang. Ya. Ini kita bisa bantah. Ya. Orang Islam nggak boleh ragu dengan ajaran jihad. Jihad itu perang, Pak. Jadi kalau biasanya disebutkan jihad, biasanya kita agak ragu juga, maksudnya agak ngeper juga gitu kan. Waduh, ini berat ini jelasinnya nih, berat gitu. Enggak, Pak. Jihad itu ajaran yang mulia. Perang itu ajaran yang mulia. Dan kita udah jelaskan ya kemarin ya. Dia ajaran satu untuk menjaga eksistensi dari umat Islam itu sendiri. Jadi kalau umat Islam ini tidak ada ajaran jihad, Pak. Sejak Nabi Muhammad SAW yaitu mendirikan, membangun sebuah masyarakat di Madinah. 1 tahun kemudian sudah diserang. Perang Badar. Ya, itu sudah diserang. Ini kalau nggak ada ajaran jihad, habis umat Islam. Tahun ke-5, Pak. Ya, perang Khandaq, itu umat Islam itu diserbu oleh 10.000 tentara yang merupakan gabungan dari orang kafir Quraisy gabung dengan orang-orang Yahudi. Dikepung, Pak. Maka Rasulullah waktu itu strateginya bikin parit pertahanan. Supaya apa? Supaya pasukan musuh yang jumlahnya 10.000 itu tidak masuk ke Madinah, lalu mereka menghabisi umat Islam di Madinah. Nah, itulah fungsi ada jihad fisabilillah. Apa? Untuk melindungi eksistensi umat Islam. Termasuk mungkin di Indonesia, Pak. Ya, ajaran jihad itu berhasil mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Itu yang pertama. Jadi ajaran jihad itu memang dalam Islam itu ada. Kita tidak suka berperang, tapi Allah perintahkan untuk berperang untuk apa? Untuk menjaga eksistensi umat Islam dari serangan musuh. Serangan musuh. Ya. Jadi kita nggak perlu inferior, rendah diri dengan kenapa sih dalam Islam ada jihad? Oh, jihad itu bagus, gitu ya, untuk mempertahankan eksistensi umat Islam. Yang kedua, untuk menjaga dakwah, Pak. Menjaga dakwah. Jadi gini, umat Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh dunia. Rasulullah kirim utusan itu. Untuk apa? Untuk berdakwah. Termasuk di Indonesia ini, ya, Wali Songo itu kan utusan, Pak. Ya, utusan dari Khilafah Islam yang ada saat itu. Untuk apa? Untuk berdakwah ke sini. Untuk berdakwah ke Indonesia, ya. Nah,
Ketika umat Islam itu berdakwah ke seluruh penjuru dunia, termasuk waktu itu di zaman Nabi Muhammad SAW, itu ada gangguan, ada gangguan. Gangguannya apa? Gangguannya berupa fisik. Ya, ketika umat Islam itu ada di antara mereka bahkan dibunuh, Pak, bahkan dibunuh. Ya, jadi perang Mu'tah, perang Mu'tah itu terjadi kenapa? Karena ada utusan umat Islam yang dibunuh. Ya, utusan umat Islam yang dibunuh. Ya, makanya Rasulullah SAW itu melawan. Ya, kenapa? Karena ada utusan umat Islam. Ya, dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam, lalu dibunuh oleh orang kafir. Ya. Nah, untuk melindungi dakwah ini, maka ada ajaran terkait dengan jihad. Untuk apa? Untuk tadi melindungi dakwah. Ketika umat Islam diperintahkan untuk berdakwah, ada halangan yang sifatnya fisik, umat Islam disakiti bahkan dibunuh gitu lah. Maka dakwah jihad ini itu sangat penting bagi umat Islam untuk apa? Ya, untuk melindungi umat Islam dari kekejian orang-orang kafir. Ya, maka jihad ini ya jangan sampai kita inferior, rendah diri atau bahkan ragu dengan ajaran Islam itu sendiri. Enggak. Ini ajaran yang mulia. Nah, ini banyak juga Pak serangan-serangan dari orang-orang kafir ya, terhadap ajaran Islam. Nah, ini mungkin kita sampaikan ya dengan penyampaian yang istilahnya mendudukkan hukum Islam itu seperti apa, agar apa Pak? Agar kita semakin kokoh keimanan kita terhadap ajaran agama Islam ini. Ya. Kemarin sudah jelaskan ya, jihad itu dipahami oleh orang kafir atau diserang oleh orang kafir seolah-olah jihad itu untuk memaksa mereka untuk masuk Islam. Ini juga keliru. Ya, dalam Islam, dalam konsep Islam, orang kafir itu tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam. Tegas dalam Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama. Tidak ada paksaan. Ya. Di dalam Islam ada konsep kafir dhimmi atau disebut dengan istilah kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan umat Islam. Mereka itu tidak boleh disakiti. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda, man agagamiyan faqad adani, kata Rasulullah. Siapa saja yang mengganggu orang kafir dhimmi itu seperti mengganggu saya, kata Nabi. Ada begini Pak, loh kita kan mikir, ini berarti fitnah, kebohongan yang ditujukan kepada umat Islam seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan ajaran Islam dengan pedang. Maksudnya kalau kalian nggak masuk Islam mati, nggak begitu. Jadi yang mati itu siapa? Yang mati itu ketika berhadapan dalam peperangan. Nah itu yang memang bertempur. Yang namanya perang Pak ya. Mau gimana lagi gitu kan kira-kira begitu. Yang namanya perang masa nggak kita lemah lembut gitu ya. Masa lawan kita dikitik-kitikin aja kan enggak. Pasti yang namanya perang itu bertemu ya. Antara orang yang punya pedang dengan yang punya pedang gitu ya, sehingga ada kematian di sana, membunuh atau kita dibunuh, itu perang ya. Tapi apa yang menyebabkan perang, nah itu yang harus kita yakinkan, bahwasanya ajaran Islam itu ada perang untuk apa? Membela atau melindungi eksistensi umat Islam. Yang kedua, melindungi ya eksistensi dari dakwah Islam. Maksudnya ketika umat Islam berdakwah itu ada ada instrumen ya yang menegaskan bahwasanya mereka yang berdakwah ini dilindungi dengan apa? Dengan ajaran jihad fisabilillah. Jadi nggak boleh dibunuh kan gitu kan? Ya seperti salah satu sahabat Nabi yang dibunuh ketika mereka diutus untuk berdakwah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ajaran-ajaran Islam yang lain yang biasanya dituduhkan kepada umat Islam bahwa umat Islam itu atau ajaran Islam itu ya itu keliru, seolah-olah keliru ya, seolah-olah keliru. Ya, contoh misalnya ya, yang sering diserang juga itu apa? Poligami. Itu kan diserang kita, Pak. Ya, seolah-olah poligami ini buruk. Ya. Poligami ini mendudukkan wanita itu di posisi yang rendah, tidak sejajar dengan laki-laki, sehingga laki-laki boleh menikah ya maksimal itu 4, wanita nggak boleh menikah lebih dari 1. Ya.
Gimana Pak? Setuju Pak? Memang betul Pak, begitu ajaran Islam. Jadi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Nikahilah wanita yang baik-baik ya. Masna, masing-masing dari kalian tuh masna, dua. Jadi maksudnya dibolehkan untuk menikah dua. Ya. Lalu yang kedua wa sulasa atau masing-masing dengan tiga, wa ruba, dan masing-masing kalian itu empat. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Jadi kalau kalian itu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka hanya satu. Di antara umat Islam itu membela dirinya begini. Ini keliru sebenarnya cara membela dirinya. Dikatakan bahwasanya poligami itu boleh bagi yang bisa berbuat adil. Kalau nggak bisa berbuat adil, nggak boleh. Ini keliru Pak. Keliru. Yang benar itu, adil itu adalah konsekuensi ketika dia berpoligami. Itu sama dengan kewajiban nafkah. Kewajiban nafkah itu konsekuensi ketika dia menikah. Bukan syarat untuk menikah. Bukan syarat untuk menikah. Tapi konsekuensi ketika dia menikah. Jadi syarat untuk menikah itu apa? Yang nggak harus dia punya pekerjaan tetap, gitu ya. Punya mobil, punya rumah, ya. Enggak harus begitu. Jadi nikah itu ya dia menikah, lalu setelah menikah ada konsekuensinya, ada kewajibannya apa? Menafkahi. Ya, ini begitu, Pak. Nah, begitu juga adil dalam poligami itu bukan syarat, tapi itu konsekuensi. Kalau kalian berpoligami, maka kalian harus berlaku adil, kira-kira begitu. Nah, umat Islam ketika membela ajaran poligami itu, Pak, ya, itu bukan dengan cara menyimpangkan, bukan, tapi dengan kita jelaskan bahwa hukum poligami itu memang seperti itu. Ya, pertama apa landasannya? Ya, ini memang firman Allah seperti itu. Memang kamu mau apa? Kira-kira begitu, Pak. Memang dalam Al-Quran seperti itu. Memang kamu mau apa? Gitu, kira-kira begitu kalau mau diskusi itu ya. Ya itu memang dari Allah seperti itu. Allah adalah Tuhan saya. Dia yang memerintahkan seperti itu. Membuat ajaran seperti itu. Maka saya membenarkan. Karena saya membenarkan Allah, membenarkan Al-Quran, maka saya juga membenarkan isi dari Al-Quran. Nah, Anda siapa? Kalau Anda tidak membenarkan Allah, tidak membenarkan Al-Quran, ya wajar saja kalau mempertanyakan ajaran tentang poligami. Yang pertama. Yang kedua, Pak. Yang kedua, kalau kita bicara tentang poligami, ya jelas sekali Pak ya. Kenapa kalau laki-laki boleh lebih dari satu? Itu terkait dengan nasab. Kalau laki-laki nikah dengan 4 istri, nasabnya jelas nggak Pak? Jelas. Kalau perempuan nikah dengan 4 laki-laki, nasabnya nggak jelas. Ya ini siapa ini? Mau dilihat hidungnya sama dengan 4 laki-laki yang dia nikahi, kan gitu ya. Mau dilihat matanya nggak jelas nasabnya, ya. Jadi ini nasabnya ke siapa? Lalu yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ternyata apa yang terjadi ketika pernikahan itu tidak dipermudah, ya dalam pengertian laki-laki menikah lebih dari satu atau dua tidak dipermudah, malah diserang. Ternyata apa yang terjadi? Perzinahan di mana-mana. Atau bahkan istrinya itu ya dibuat sengsara agar suaminya bisa menceraikannya lalu nikah lagi. Ya. Padahal nggak perlu begitu, cukup cari lagi kan gitu kan. Ya, dalam Islam seperti itu. Itu jalan keluar, Pak. Jalan keluar. Jadi bagi suami-suami, bagi wanita laki-laki yang memiliki ya kecenderungan lebih, ya, yang memiliki kekuatan yang lebih, gitu ya. Ya, ternyata kekuatannya itu sehari 3 kali, gitu. Kan kasihan istrinya, Pak. Nah, maka Allah kasih jalan keluar, ya, menikah lagi kan gitu kan. Nah, tapi itu jalan keluar, ya jalan keluar. Makanya Allah membolehkan, ya Allah membolehkan. Boleh Pak ya, bukan sunnah Pak. Jadi kalau mau kawin lagi itu boleh, mubah, bukan sunnah, bukan sunnah. Kalau sunnah kan kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan nggak apa-apa, kan gitu.
Tapi bukan sunnah, tapi mubah. Jadi kita mau poligami, monggo. Enggak poligami juga, monggo, silahkan. Tapi kata ulama mengatakan begini, bagi orang-orang yang memang dalam hatinya ada kekhawatiran untuk tidak bisa berlaku adil, maka sunnah baginya untuk hanya menikah dengan satu saja. Sunnah. Ya, sunnahnya satu saja ketika ada kekhawatiran dia tidak bisa berlaku adil. Jadi itu ajaran yang mulia, Pak. Ya. Jangan sampai ini dituduh umat Islam itu ajaran Islam itu ya tidak sesuai dengan HAM, ya. Karena apa? Karena memposisikan wanita itu di bawah. Tidak. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu sama dari sisi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kalian. Ini tidak wanita, tidak laki-laki. Kalau dia takwa kepada Allah, dia mulia. Ukurannya bukan laki-laki, bukan wanita, tapi ketakwaan. Laki-laki bisa masuk surga, perempuan juga bisa masuk surga. Ya. Cuma memang Islam, Pak, ya, Islam itu punya ajaran untuk membagi peran antara laki-laki dan wanita. Peran laki-laki itu di luar rumah, dia cari nafkah. Itu perannya, Pak. Peran wanita di dalam rumah itu untuk mengatur urusan rumah tangga. Kenapa harus dibagi perannya, Pak? Ya, kenapa harus dibagi perannya? Supaya laki-laki dan wanita itu bisa hidup berdampingan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa dibayangkan, Pak, ya? Kalau dua-duanya posisinya benar-benar sejajar dari sisi kesejajaran. Tidak ada satu di antara mereka yang jadi pemimpin. Satunya mau ke kanan, satunya mau ke kiri. Jadi istilahnya, Pak, kalau dalam perusahaan semuanya dua-duanya mau jadi direktur. Bisa dibayangkan? Kayak apa tuh rumah? Nah, Islam justru menempatkan ada bagi peran antara laki-laki dan wanita, antara suami dan istri. Ya, peran laki-laki itu peran pemimpin. Peran laki-laki itu peran mencari nafkah. Sedangkan peran wanita itu peran di dalam rumah untuk ngurusin rumah. Peran untuk didik anak. Nah, gitu ya. Nah, itu luar biasa itu dalam Islam ini. Jadi bukan diskriminasi, cuma bagi peran saja. Berbagi peran antara laki-laki dan wanita. Ini luar biasa, Pak, filosofinya. Kalau tadi saya sebutkan perusahaan, di perusahaan harus ada peran nggak? Ada satu bagian peran nggak? Harus ada, Pak. Harus ada yang jadi direktur, harus ada yang jadi wakil direktur, harus ada yang jadi bendahara, harus ada yang jadi sekretaris. Ini namanya bagi peran. Itu diskriminasi bukan? Bukan. Itu berbagi peran supaya apa? Supaya perusahaan jalan dengan baik. Ya. Begitu juga rumah tangga, ada bagi peran. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu maksudnya berbagi peran. Laki-laki menjadi pemimpin, menjadi direktur rumah tangga, gitu kira-kira ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, jadi ikhwan rahimakumullah, jadi itu bukan diskriminasi, tapi dia berbagi peran dalam sebuah institusi yang namanya masyarakat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ya. Jadi kita kembali kepada bagaimana ajaran Islam ini adalah ajaran yang mulia. Ya, diserang kayak apa? Ya, itu Islam tetap ya tetap emas kan kira-kira begitu. Ya, kita tetap yakin bahwa Allah adalah pembuat hukum yang terbaik, ya, pembuat aturan yang terbaik. Ya, di dalam Al-Qur'an, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perang itu, Allah bilang apa? Perang itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi apa? Allah tegaskan begini, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang lebih mengetahui. Allah yang mengetahui dan kalian tidak tahu.
Nah, maka kita dalam hal melihat aturan Allah Subhanahu wa taala itu harus dilihat dari sisi ini aturan dari Allah. Allah yang terbaik. Allah yang terbaik ketika membuat aturan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Pak, yang sering diserang oleh orang-orang kafir terkait dengan ajaran Islam ini, ya, yaitu kerasnya ajaran Islam dalam hal menutup kemaksiatan. Ya, nutup kemaksiatan itu keras banget Islam. Ya. Contoh misalnya Pak ya, orang yang mencuri, ya hukumannya itu kan potong tangan. Orang Barat itu sering nyerang ajaran ini. Itu sering Islam itu diserang dari sini. Seolah-olah aturan Allah ini barbar. Oh, dipotong tangannya Pak ya, sampai dipotong. Orang yang membunuh itu dikisos, dihukum mati. Itu kan berat Pak ya. Orang mikirnya tuh, waduh, kok keras itu ya. Nah, kadang-kadang umat Islam ada yang ragu terhadap ajaran agamanya sendiri. Kok sampai segitunya? Allah menegaskan dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Ketika dibilang kayak begitu, waduh, kok Islam begini amat, kan gitu kan. Nah, jadi kita ini Pak, dudukkan aja, sampaikan. Ya, Islam memang begitu. Memang dari Allah seperti itu gitu. Kamu mau apa? Ya, Allah adalah Tuhan saya. Allah yang menyampaikan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ajarkan seperti itu memang, ya kan gitu. Nah, tapi kita bisa berargumentasi juga. Maksudnya argumentasi itu begini. Kerasnya sanksi dalam Islam. Kerasnya sanksi dalam Islam itu menunjukkan betapa Islam sangat yang menjunjung tinggi, ya, menjunjung tinggi nyawa manusia. Kerasnya sanksi dalam Islam, betapa Islam menjunjung tinggi harta dalam Islam. Harta itu benar-benar dihormati. Orang yang punya harta itu benar-benar dihormati. Orang yang nyuri, ya, dalam Islam itu benar-benar dihukum dengan hukuman keras. Kenapa Pak? Itulah Islam menghormati harta orang. Jangan sampai dirampas oleh orang lain. Jangan sampai dicuri orang lain. Maka Islam membuat hukuman yang sangat tegas. Allah membuat hukuman yang sangat tegas kepada pelaku pencurian. Ya, begitu juga nyawa. Begitu berharganya nyawa di dalam Islam. Sampai orang yang membunuh itu kena kisos, kena hukuman yang serupa, yaitu hukuman bunuh juga. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa Islam, ya, itu menempatkan nyawa Islam, nyawa itu di posisi yang terhormat, dijaga betul nyawa seseorang itu, ya. Maka dalam Al-Quran kan begini ya, walakum bahwa di dalam kisos itu ada kehidupan, ya, di dalam kisos itu ada kehidupan. Ya ulul albab, bahai orang-orang yang berakal. Ya. Maksudnya apa Pak? Kisos, ya, kalau orang dihukum mati karena kisos, itu kan harusnya ada kematian. Ya. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran ada kehidupan. Ya. Maksudnya apa? Kehidupan itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kehidupan buat masyarakat. Jadi kalau hukum kisos itu diterapkan, maka nyawa masyarakat itu akan terjaga. Kira-kira begitu. Nyawa masyarakat itu akan terjaga. Gak seperti sekarang, Pak. Begitu nyawa itu begitu murah saat ini. Kemarin ada kejadian di mana itu ya? Sekeluarga dibunuh, Pak. Sekeluarga dibunuh. Ya. Begitu murahnya nyawa saat ini. Ya. Ada juga yang terakhir bahkan anak kecil itu ya dibunuh ya. Ditenggelamin di apa namanya, di kolam katanya. Ya Allah, nggak kasihan ya. Jadi memang nyawa nggak ada artinya ya sekarang itu Pak. Ya. Kenapa? Ya karena tadi, ya karena tidak tegas hukuman kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk kisos itu maksudnya apa? Untuk manusia itu sendiri nyawa betul-betul dihargai, dihormati, tidak boleh dilanggar nyawa seseorang. Harta juga betul-betul dijaga dalam Islam. Ya, betul-betul dijaga dalam Islam. Di mana harta ini tidak dicolong oleh orang.
Ya, maka jaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum potong tangan. Walaupun nanti tentu ada syarat-syaratnya Pak ya, hukum potong tangan itu. Ya tidak serta-merta orang nyolong dipotong tangannya, enggak ya. Pertama yang menghukumi itu harus penguasa Rasulul Amri. Nggak boleh kita nih jamaah masjid nih, ada orang yang nyolong tiba-tiba kita hukumi, potong tangannya, nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, ulil amri harus penguasa. Ya. Lalu yang kedua, dia nyurinya itu melebihi 1/4 dinar. Ya, ada nisabnya. Nisab pencurian itu 1/4 dinar. Jadi kalau dia nyuri lebih dari 1/4 dinar baru kena hukum potong tangan. Ya, kalau enggak. Nyuri sendal kena hukum potong tangan enggak, Pak? Enggak. Ya, bukan berarti boleh nyuri sendal, enggak boleh juga. Tapi ada nisabnya. Jadi yang kena hukum potong tangan itu yang lebih nisab, lebih dari 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 dinar berarti 1/4 dinar berarti 1/4 kali 4 kali 2,5 gram emas atau kira-kira 1, sekian gram emas. Nah, kalau sekarang mungkin nyurinya itu 1 juta. Ya, nyuri nilainya 1 juta lebih lah. Kira-kira itu kena kisah kena hukum potong tangan. Nyuri motor kena nggak Pak? Kena itu. Nyuri motor kena kisah. Kena hukum potong tangan. Tapi Pak, belum tentu juga kena hukum potong tangan. Kapan disebut pencurian yang kena hukum potong tangan? Kalau dicuri dari tempat yang disembunyikan, dijaga. Kalau motor Pak nggak dijaga, taruh di sembarangan, kuncinya ada di situ juga. Ya, itu bukan kasus pencurian yang kena hukum potong tangan. Enggak. Jadi yang kena hukum potong tangan kapan? Taruh motor itu di dalam rumah, udah dikunci, dicolong orang, nah itu kena. Tapi kalau motornya sudah nggak dikunci, kuncinya ada di situ juga. Nah itu nggak kena hukum potong tangan. Jadi ada syarat ketentuan berlaku sampai kena hukum potong tangan. Jadi nyuri kambing di dalam kandang itu kena hukum potong tangan. Tapi nyuri kambing ya di tempat yang terbuka itu nggak kena hukum potong tangan. Tapi dia kena hukum juga, tetap kena hukum. Cuma bukan hukum potong tangan. Nah, artinya apa Pak? Ini Islam mau menjelaskan ya kepada kita semua bahwasanya memang syarat ketentuan berlaku ya, tidak serta-merta semua bentuk pencurian kena hukum potong tangan. Bahkan kalau orang mencuri gara-gara hanya sekedar ingin makan saja, ya itu dia tidak kena hukuman potong tangan. Rasulullah SAW bersabda, la qad ayada sarik ya illa fi rubi dinar. Jadi tidak di potong tangan pencuri ya. Maaf ya. La yuqta yada sarik ya fi maja'atil mudar. Tidak dipotong tangan pencuri pada saat paceklik. Ya, pada saat paceklik. Maksudnya paceklik itu apa? Orang lagi lapar semua, Pak. Tidak ada lagi yang dimakan, ya. Nah, saat itu tidak ada hukum potong tangan. Maka di zaman Umar bin Khattab itu ada masa di mana tidak dihukum potong tangan saat paceklik. Jadi gagal panen ya, masyarakat itu susah karena gagal panen itu, ya akhirnya tidak ada hukum potong tangan, tidak diberlakukan. Kenapa? Karena orang itu kalaupun mencuri itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka. Jadi syarat-syarat yang diperlakukan seperti itu. Artinya apa? Ini benar-benar pencurian yang dihukum dengan potong tangan. Ya, nilainya sudah masuk dari tempat yang disembunyikan, ya, dan memang dia mencuri itu bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok. Nah, maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dari situ kita bisa melihat nih Pak ya, ajaran Islam ini ajaran yang mulia, ya. Kita tidak ragu dengan ajaran Islam ini. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat ini, hadis ini, dan terbukti ketika Islam diterapkan itu membawa maslahat, membawa kebaikan buat kita semua. Maka bagi kita Pak, bagi kita umat Islam, ya, syariat Islam, aturan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mulia. Aturan Islam itu semuanya benar, ya. Aturan Islam
Kalau bahasa sekarang mungkin harga mati gitu ya. Ini yang terbaik buat kita, tidak ada yang lainnya. Baik, itu Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan materi saya ini bisa menepis keraguan kita ya terhadap ajaran Islam ya, dan ini mengokohkan keimanan kita. Semakin kuat keimanan kita kepada Islam ini, bahwa Islam adalah ajaran yang benar, agama yang benar ya, agama yang diturunkan oleh Allah, yang menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Ya. Baik, itu mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini pertama Pak, saya bahas bahwasanya ini dari sisi i'tiqadiyah, keyakinan kita terhadap ajaran Allah itu tidak boleh bergeser. Kita harus memiliki keyakinan bahwasanya hukum Allah yang terbaik, hukum Allah yang benar. Bahkan tadi mungkin Pak Agus sampaikan dalam surat Al-Maidah itu afaqal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Ya, waman ahsana hukman liqaumi yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik bagi orang-orang yang yakin. Jadi kita kalau orang yang yakin nih Pak ya, yakin terhadap ajaran agama kita. Kita memang tetap secara i'tiqadi, secara keyakinan, kita yakin bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam implementasinya, dalam penerapannya. Penerapannya ya, ini memang tidak boleh Pak diterapkan oleh individu-individu. Penerapannya itu harus ulul amri. Orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memang dia dibaiat untuk menjalankan aturan Allah. Dia menjadi pemimpin. Ya, dialah yang dia nanti mengangkat kodi namanya. Kodi itu hakim kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab hakim itu penguasa. Kodi itu adalah hakim kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, kodi ini nanti dia melakukan pembuktian. Makanya dalam ajaran Islam itu ada ahkamul bayyinat, hukum-hukum pembuktian. Sampai dia terbukti mencuri, sampai dia terbukti berzina gitu misalnya. Kalau pencurian nanti kan terkait dengan saksi. Saksinya itu minimal itu 2 orang laki-laki yang adil. Ya. Kan diadili dulu kan? Diadili dulu. Setelah diadili, lalu nanti apakah terbukti atau tidak itu harus di pengadilan. Nggak boleh main hakim sendiri, haram hukumnya main hakim sendiri. Harus terbukti di pengadilan, begitu terbukti, ya, maka setelah itu dia akan dieksekusi. Ya. Jadi hakim itu tugasnya yaitu menyampaikan keputusan hukum yang keputusan hukumnya itu mengikat. Itu namanya kodi. Ya. Dalam Islam kodi nanti ada 3 ya, kodi hisbah, kodi husumat, dengan kodi madholim. Ya. Nah, kalau itu tidak diterapkan gimana? Nah, kalau itu tidak diterapkan, maka umat Islam itu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ya, atau berdakwah atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar agar itu terlaksana di dalam kehidupan kita. Itu Pak. Jadi bukan main hakim sendiri. Gitu. Misalnya gini, wah ini karena nggak terlaksana, udah deh. Kan ini taklifnya itu apa Pak? Beban hukumnya kan kepada kita nih, kaum muslimin nih. Ya, berarti harus kita jalankan kan? Benar, harus kita jalankan. Tapi dalam hal pelaksanaannya, ya pelaksanaannya itu bukan kita yang menjalankan. Tapi itu para penguasa. Ya, ulul amri, pemerintah. Ya. Nah kalau pemerintahnya tidak menjalankan, ya kan begitu tanya.
Kalau pemerintah tidak menjalankan, terus gimana? Kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan agar itu diterapkan. Nah, begitu Pak. Ya, jadi kewajiban kita apa? Kewajiban kita kewajiban dakwah. Kewajiban menyampaikan agar itu semua diterapkan dalam kehidupan kita masyarakat Islam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sebagai kesimpulan, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya Allah, agama kita adalah agama yang sempurna, agama yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita harus yakini itu dan kita perjuangkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang belum diterapkan, itu kita perjuangkan. Perjuangannya kayak apa? Perjuangannya dengan dakwah. Islam itu Pak, kalau nggak diterapkan, gimana cara memperjuangkannya? Dengan dakwah. Dakwah itu apa? Disampaikan. Ya, disampaikan. Kita mempengaruhi agar orang mau menjalankan begitu. Bukan dengan cara apa? Ditempeleng gitu kan. Orang ada yang menjalankan tanpa tempeleng, nggak boleh. Ya, itu bukan tugas kita, itu tugasnya penguasa, tugasnya pemerintah. Ya, nggak boleh kita melakukan main hakim sendiri. Tetap prosedurnya itu dengan penguasa. Nah, penguasa nggak melakukan, kita dakwahi, kita sampaikan Islam itu kepada mereka agar agar mereka menjalankan Islam. Dan mudah-mudahan Pak, ketika kita melakukan tugas dakwah itu berarti bagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam surga. Baik, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.